Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kitab Ihya Ulumuddin masih membahas tentang caranya mengobati orang yang belum ingin berhenti dari perbuatan dosa. Tugas seorang dai, kiai, ustadz harus menyampaikan bahaya ancaman dari perbuatan dosa. Ada ancamannya, dosa itu ada ancamannya. Harus disampaikan oleh para dai, oleh para kiai, oleh para ustadz, harus disampaikan. Kenapa? Agar mereka yang masih terus menerus di dalam berbuat dosa, mereka berhenti dan bertobat kepada Allah dari perbuatan dosa tersebut. Dan seorang alim itu hendaknya dia itu menjadi seperti dokter yang cerdas, dokter yang cerdas itu. Jadi seorang yang berilmu, seorang alim, seyogianya dia seperti dokter yang sangat cerdas, ya. Maka dia teliti dulu apa penyakitnya, ya, teliti dulu apa penyakitnya. Dokter-dokter itu kalau kita ke dokter awalnya ditimbang, terus tensi darah, itu semua. Begitu juga seorang alim, ya. Ini orang apa penyakitnya ini? Kontrol dulu. Oh, ternyata ini penyakitnya besar marah, babarika singgung. Nah, ya. Jadi sesuai penyakit obat itu. Kalau dokter yang cerdas, dia kasih obat sesuai penyakit. Mau nyeri huntu diberi nyeri beteng. Ubar narek cager kumaha tuh. Nu nyeri huntu bere ubar nyeri huntu. Yang sakit gigi kasih obat sakit biar sembuh giginya. Yang sakit perut kasih obat kasih perut. Begitu juga yang sakit hatinya. Ternyata ini kikir nih penyakitnya, kasih obat. Bahaya penyakit kikir seperti ini. Qurannya, hadisnya, di dunianya seperti ini, apalagi nanti di akhiratnya. Cara pengobatannya seperti itu, harusnya seperti itu, ya. Menyampaikan seorang alim itu sesuai keadaan yang pendengarnya. Ini pendengar ini orang-orang andai kata, pendengarnya ini adalah orang-orang yang biasa meninggalkan sholat, terangkan bab sholat, bahayanya meninggalkan sholat, seperti itu. Andai kata mustaminya ini umpamanya di kampung itu kebanyakan, ya, banyak orang-orang yang apa? Yang tukang rentan, merentenkan, terangkan bab rentan di situ, bahayanya, riba, kayak seperti itu, ya. Jadi obat itu harus sesuai dengan penyakit. Jangan salah ngasih obat. Mah cager-cager imah jelema tukang doraka nu diterangkeun teh, wah rahmat Allah mah lega. Sok we doraka tuluy ya, moal eureun-eureun dorakana tuh. Rahmat Allah teh hampura Allah teh keur jalma nu daek tobat gitu. Jangan dijadikan alat rahmat Allah ini untuk selalu bermaksiat. Justru adanya rahmat ini menjadi apa? Modal, peluang agar mereka kembali kepada Allah seperti itu. Bukan menerangkan rahmat Allah itu agar mereka tetap melakukan maksiat. Jadi memang harus lihat situasi kondisi masyarakat yang kita dakwahi. Nah, dokter yang cerdas itu dia tahu bagaimana ini cara mengobatinya dari awal. Oh, ternyata orang ini besar marah, ya, tandanya seperti ini. Nah itu. Oh, orang ini ternyata gampang tersinggung. Ada lagi orang ini, oh ternyata baper, bawa perasaan we, kagak rupa perasaan we. Baper ya, aya nu kitu tah, ya, penyakit itu semua. Nah, bagaimana? Maka orang yang alim ini dia, ya, mengambil apa? Pelajaran atau mengambil keputusan atau
menentukan dari keadaan ini orang, sifat-sifat orang ini ternyata begini-begini. Kamu bagaimana kalau ada orang nggak menghormati kamu? Wah, saya tersinggung. Nah, itu harus diobati itu. Apa obatnya? Supaya jangan gampang tersinggung. Ternyata harus diobati dengan sifat tawadu. Contoh seperti itu. Seorang alim harus mengikuti contoh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Suatu hari ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Orang tersebut berkata, "Ausini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta wasiat. Jadi kita ini kalau datang ke kiai, ke ustadz, datang itu minta wasiat, diajarkan seperti itu. Para sahabat seperti itu. Coba wasiati saya harus bagaimana gitu. Kardos ajengan nyukeun wasiat kanggo abdi, nasihat kanggo abdi gitu. Kalau ketemu orang soleh itu minta doanya dan minta nasihatnya. Lain selfie hungkul. Ya mah jurig selfie we sugan mah. Selfie di mana-mana kariweuh teh ajengan teh. Ku selfie nya lumayan sakitu ge lah nya. Aya mahabbah ka ajengan sakitu ge. Ngan ulah eta hungkul. Nasihat yang lebih penting itu. Yang lebih penting itu nasihat. Kiai minta nasihat, saya ini seperti ini, gimana cara ngobatinya? Saya malas ibadah. Saya belum takut untuk bermaksiat, saya belum bisa tobat. Bagaimana Kiai? Gitu harusnya ketemu Kiai teh, ya. Saya ingin jadi orang soleh, gitu atuh diajar minta ke Kiai teh. Ingin jadi orang soleh, biar istiqomah di dalam ibadah, biar akhlak saya baik. Bagaimana Kiai? Gitu harusnya. Ini contoh dahulu sahabat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ausini ya Rasulullah, wala tuksir alayya. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, coba beri wasiat aku, nasihat aku. Tapi singkat padat aja ya Rasulullah. Gak usah panjang-panjang, singkat padat. Nabi itu tahu isi hatinya ini orang, tahu penyakitnya ini orang. Ini orang penyakitnya besar marah, babari amak, babari kasinggung. Langsung nasihat diwasiati oleh Rasulullah SAW. Apa nasihat beliau? La taghdab, jangan marah kamu. Langsung, gitu. Sesuai obatnya itu sesuai apanya? Sesuai penyakit. Jangan marah, jangan besar marah, gitu. Itu langsung dinasihati oleh Rasulullah SAW. Begitu juga seorang alim harus cerdas. Ada orang ini dia suka melalaikan perintah Allah, dia nasihati, jangan lalaikan perintah Allah. Andai kata ada orang ini kurang adabnya sama orang tua, dinasihati harus baik sama orang tua. Jadi penyakit itu harus, obat itu harus sesuai penyakit. Kalau nggak sesuai penyakit, dia tidak berguna. Tidak berguna, harus sesuai dengan penyakit. Orang yang punya penyakit ria, ya obati bab ria. Orang penyakit ujub, obati bab ujub. Ada orang penyakit hasud, obati bab hasud. Itu obati dengan bab hasud. Berkata yang lain kepada Rasulullah SAW, Ausini ya Rasulullah, wasiatkan aku, wasiati aku wahai Rasulullah. Faqala alaihissalam, alaika bil yasi bima fi aidin nas. Nabi tahu, ini orang tipenya, sifatnya ini suka mengharap-harap pemberian orang lain. Yaitu toma, ngarep-ngarep pameren ti batur, ngarep-ngarep we. Mun kaundangan itu di amplop teh undangan deh. Namun diundang itu di amplop teh nya, amplopna sabaraha, mengharap-harap pemberian orang lain. Diundang ka tahlilan, itu cangke dongna dibagikeun moal. Ai kuring kabagian moal. Ini toma, ya, ini toh. Nabi tahu ini orang penyakitnya toma nih. Maka Nabi mengingatkan, ya. Apa kata Nabi? Ya, alaika bil ya'si mimma fi aidin nas. Kamu harus putus harapan dari pemberian manusia. Jangan mengharap-harap pemberian manusia. Hilangkan semua. Toma itu penyakit itu. Ya, jangan toma. Maka ulama-ulama dahulu itu luar biasa. Mereka itu dakwah sambil membawa makanan, membawa minuman. Tidak mengharap suguhan dari yang gitu. Tapi lain harina ulah nyuguhan kade, bisa salah tafsir deh. Nya kudu nyuguhan mah ari aya mah pirakun teu nya gitu. Hanya ini bab hati. Bab hati harus bersih dari toma, mengharap-harap pemberian dari orang lain. Itu hilangkan. Ya. Harus. Nah, itu di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya.
Rasul mengatakan azzaman qani' wa dhalla man tama. Azza man qani'a. Kalau qana'a maknanya sa'ala, kalau qani'a maknanya adalah radhiya. Ada qani'a, ada qana'a. Kalau qani'a radhiya, kalau qana'a sa'ala. Rasulullah SAW bersabda, azza mulia. Siapa yang mulia? Man orang. Qani'a yang hidupnya qanaat. Ya, hidupnya qana'ah. Artinya qana'ah itu apa? Ar-ridha bil yasir minal ata'. Hatinya merasa puas atas pemberian dari Allah, meskipun sedikit. Puas. Hatinya ini merasa puas, merasa ridha atas pemberian sedikit yang diberikan oleh Allah. Ya, ridha, hidupnya pas-pasan dia ridha. Ya, ridha atas pemberian dari Allah yang sedikit. Itu namanya qanaah. Maka kata Rasulullah SAW, azzaman qani', mulia orang yang mempunyai sifat qanaah. Ayo orang mati balik qanaahna dina ibadah. Qanaahna dina ibadah. Abdi mah qanaah cekap ya. Ngaos sakieu cekap ya, wiridan sakieu cekap. Tibalik, mun rek qanaah dina urusan dunia, dina urusan ibadah. Justru ibadah mah kudu kurang wae, lain cekap wae. Tibalik ieu mah kumaha. Ya, urang mah sok tiba aya dina amal soleh qanaat we, amal soleh saeutik, abdi bari dosa saeutik ge. Lamun rek qanaat dina urusan dunya, lain urusan akhirat. Ayo urusan akhirat mah kudu ngarasa kurang wae, kudu hirsun komo kana ilmu. Komo kana ilmu harus merasa kurang dan kurang. Buya aduh ngaos sajam kirang hayang 2 jam. Gus 2 jam. Aduh kirang kene buya hayang 4 jam. Kudu kitu tah. Karena kitu mah kira-kira urang. Beda di kelas nanya, namun santri dah kudu kitu, santri mah merasa haus terhadap ilmu, lain hes wae, lain ulin wae santri teh. Harus santri mah harus terus merasa kurang. Harus kurang karena duit. Karena duit kurang wae cek apa wae? Kurang wae. Tak kudu teh qanaat kana duit cekap gitu. Coba lain kurang wae. Mun rek kana kurang urusan akhirat. Duh can soleh hayang bager, can istiqomah hayang istiqomah gitu kuduna teh. Azza man qani', mulia orang yang mempunyai sifat qanaah. Ada baju seadanya qanaat, makan seadanya qanaah, tempat seadanya qanaah. Jadi Nabi SAW sudah memberikan resep kepada kita kalau ingin bahagia. Bagaimana caranya? Bersyukur. Caranya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Itu akan bahagia hidup kalau orang bersyukur. Orang gak bahagia itu karena gara-gara tidak bersyukur. Akhirnya tidak bahagia karena tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, lamun orang hidup bersyukur, bahagia meskipun seadanya. Meskipun hidup kita akan bahagia ketika dibarengi dengan bersyukur. Nah, yang menjadi sebab kita hilang kebahagiaan hidup kita di dunia karena tidak bersyukur. Tidak disyukuran. Padahal nikmatnya loba keneh di awak urang teh. Tapi rasanya waduh banyak musibah, padahal masih banyak nikmat. Kemudian Rasul mengatakan wadzalla man tama, dan hina orang yang punya sifat toma. Apa toma itu? Mengharap-harap pemberian dari orang lain. Tong ngarap-ngarap pamer ti batur, da moal pahili rezeki mah. Pahili mah rezeki. Oh, rezeki urang moal ku batur, rezeki batur moal kurang. Jangan mengharap-harap pemberian orang lain. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, hati kita harus bersih daripada cinta kepada dunia. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Zuhudlah kamu dari apa-apa yang ada pada manusia, maka manusia akan cinta kepadamu. Hayang dipikir resep ku manusia, tong ngarap-ngarap itu nu aya di batur aya dibikeun ka urang. Duh ieu umahnya motor ganti deui sugan weh. Urutna dibikeun ka kureh ulah gitu. Tong ngarep-ngarep pamere urang weh sing daek barang berek ka batur. Riweuh-riweuh teuing atuh.
urang nasing bager ka batur engkege di mana urang bager ka batur asal lillahi ta'ala batur bakal bager ka urang tuh kudu make ngarap-ngarap pamere ti batur, ngarap-ngarap kaharian ti batur, ngarap-ngarap pujian ti baturnya sing lillahi ta'ala. Nah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu, oh ini orang ini punya sifat toma. Langsung Nabi mengingatkan, kamu harus putus asa dari apa-apa yang ada di tangan manusia. Fa inna dzalika huwal ghina, itulah adalah kekayaan hati, beunghar hatena, di mana jelma teu ngarap-ngarap pamere ti manusia, teu ngarap-ngarap pamere ti manusia, teu ngarap-ngarap kahadean ti manusia. Urang nu jadi pamajikan hade ka salaki, tong ngarap-ngarap kahadean ti salaki. Pokona lillahi ta'ala. Wa iyyaka wal faqra fa innahu wa tam'a fa innahu al faqrul hadir. Kade tong toma, tong ngarap-ngarap pamere ti batur, tong ngarap-ngarap kahadian ti batur, sebab itu adalah kefakiran yang terjadi, yang nyata. Jelma di mana ngarep-ngarep, kokoro hirupna, sangsara hirupna. Mun ngarep-ngarep ka manu, mun bade ngarep-ngarep mah ka Gusti, ka doa. Kitu nya, sangakeun ka Allah. Sadaya ge nu ngatur saha? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita hati yang bersih dari segala penyakit-penyakit hati. Allah jadikan hati kita hati yang penuh dengan sifat-sifat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.